pembunuhan gara-gara percintaan. Jadi bukan pembunuhan, penusukan. Kita pengen bahas etika dalam percintaan. Gak tahu. Kalau Tak singit no. cinta perspektifkan pacaran. Ya wis ngerti maksudmu kon rene. Oke. Kasus saling menyakiti, penganiayaan, vandalisme, bahkan sampai tingkat pembunuhan gara-gara percintaan itu saya sama sekali tidak yakin bahwa itu cinta. Yes. Menurut saya cinta itu bukan dominasi, bukan penguasaan, bukan otoritarianisme. Sehingga seorang lelaki ketika mencintai perempuan, maka seluruh ikhtiar harus didaya gunakan sebesar mungkin untuk agar si perempuan bahagia. Pun sebaliknya juga seperti itu. Jadi kalau perempuan mencinta lelaki, maka perempuan harus punya ikhtiar yang sama besarnya agar si lelaki ini bahagia. Nah, dalam konteks mengatur-atur, mengendalikan, itu semacam penjajahan dalam wujud baru. Jadi penjajahan yang dikemas dengan istilah cinta. Itu salah menurut saya. Nanti kalau tidak dituruti lalu kemudian disakiti, apalagi dibunuh. Menurut saya itu bukan cinta tetapi penjajahan, tapi dengan menggunakan jubah cinta. Itu bullshit itu. Cinta yang bagaimana yang benar? Ya yang tadi itu. Keduanya harus sama-sama saling berupaya membahagiakan. Meskipun ikhtiar di dalam membahagiakan lawan jenisnya ini ditempuh dengan pengorbanan. Jadi sejatinya yang harus dirinya yang berkorban, bukan pasangannya suruh berkorban memenuhi nafsunya orang yang mengaku cinta tadi itu. Coba deh kapan-kapan ditanya lagi pasangannya, cinta bener gak sih gitu. Weh, jangan kakek. Menurutmu sendiri lah. Definisi tentang cinta Kamu itu pernah apa? pacaran mungkin? Ya pernah. Pernah. Apakah Definisinya cinta. Ya. Cinta itu menurutku apa ya? Rasa kasih sayang cowok ke cewek. Dua apa ya? Dua orang yang berbeda, tapi saling melengkapi. Saling melengkapi. Tapi kalau ya udah kamu aja ngomong. Ya kayak gitu. Saling melengkapi, saling gimana ya? Ya gitu. Intinya saling lah. Iya. Saling support. Saling support. Mbak Iki Kusuma. Iya itu. Mbak Kusuma. Mbak siapa? Sukma. Yo Sukma. Mbak Sukma. Oh, kok delik. Definisinya cinta itu menyatukan dua hati. Dua hati. Melankolis. Dua hati. Lagu lho iku. Musim ceri. Dua hati satu sama lain yang nggak tahu sifat baik buruknya cewek cowok. Usir. Apa ya? Apa? Ya berarti menyatukan dua hati. Dua hati. Dan harus menjaga image-nya satu sama lain terhadap pasangannya. Nggak boleh memperburuk atau memperbaiki. Oh, siap. Gak boleh memperbaiki ya? Berarti cinta itu Oh bukan iya, untuk memperbaiki perbaikan. boleh tapi memperburuk nggak boleh. Aibnya pasangannya nggak boleh diumbar ke semua sosmed, nggak boleh diumbar ke teman-temannya. Ya. Kus. Bisa Anda kembangkan cinta itu pada fisiknya, atau kepribadiannya, atau hartanya, atau prospek masa depannya. Itu menarik. Iya, Pak. Ono arek iku welek bol tapi ketokane mergane bupati, prospeknya menjadi cinta yo ono. Cinta ekonomi. Yes, aku main. Materi ngono iku lah. Aku main. Luas banget tuh. Cinta ada motifnya. Cinta bermotif. Bermotif macan tutul. Iki kapan sih? Lucu pak? Mungkin teman-teman yang punya kontak lens saya, kalau belum tahu saya barusan buat status. Ngadepe gak usah nang aku ngene lho. Enggak, aku aslinya katanya nggak kenal. Tapi kok ya, jadi
cinta yang apa adanya itu ternyata nggak ada gitu loh. Ada apanya? Maksudnya dalam artian banyak pasangan yang bilang aku cinta sama kamu apa adanya, tapi seiring berjalannya waktu dia selalu menuntut, entah itu hal kecil, mulai dari hal kecil sampai dengan hal besar. Contoh, kamu dandan, kamu pakai baju seperti ini, kamu pakai itu, kalau menurutku bukan cinta, tapi itu kepuasan nafsu dari pribadi masing-masing. Dan tidak bisa dipungkiri semua orang, hampir semuanya melakukan seperti itu. Mungkin kata cinta apa adanya itu menjadi kalimat penenang untuk sebuah kepentingan, yaitu tadi nafsu memenuhi nafsu. Itu pertama. Yang kedua, cinta ini sendiri ternyata bisa dibuat, bukan datang secara tiba-tiba, melainkan perbuatan dari seseorang kepada orang lain. Yang pertama dalam cinta tadi kan ada yang namanya gairah, ketertarikan. Terus yang kedua kepuasan atau nafsu. Nah, untuk membuat untuk adanya cinta, ternyata tanpa kita sadari pun kita yang membuat, bukan orang lain atau siapapun yang membuat cinta itu ada. Contoh gini, aku sir araiku, terus mari ngono minta kode, minta kontak lain, minta kontak BBM, terus kepo sana sini, berarti itu perbuatan dari kita, niat dari kita. Terus kalau dari si perempuan dia kan memilah-milah, kan banyak cowok yang pasti yang deketin, tapi dari perempuan memilah-milah siapa yang pantas untuk dia. Jadi bullshit kalau cinta itu datang secara tiba-tiba. Gitu. Iya Pak, wes Nggak apa-apa. Latihan fokus menariknya di situ, justru natural. bisa. Nah, tapi iki penontonnya rada bingung. Iya bingung. Suwe ning jundulnya ning ndi? Makanya nih Pak, aku senang absurd Pak. Ya oke sih. Ke mbaknya sekarang. Coba. Tadi biasanya kalau cewek mencintai cowok itu yang dilihat apanya dulu pertama? Casingnya kah? Ya kebaikannya. Kebaikannya. Iya, baik sama kitanya apa? Jadi misalnya dia umurnya kakek-kakek tapi baik gitu. Promosi. Cinta. Loh, kan gitu tadi ya? Iya, saya bisa dong kalau gitu. Iya. Masuk itu Pak. Coba gimana? Ya mungkin ada yang kayak gitu. Bener kebaikannya serius. Iya. Ada kakek baik berarti bisa. Ya kan ada juga yang seperti itu. Berapa gelintir yang begitu? Nggak tahu. Artinya tidak banyak. Iya. Berarti bisa disimpulkan mencintai itu kalau hanya kebaikannya itu rasanya kok minoritas, belum mayoritas. Berarti sebagian besar masyarakat itu mencintai orang itu tidak ansih, tidak melulu kebaikannya saja, tetapi mungkin ada yang lain. Apa kira-kira Mbak? Nyaman mungkin. Iya, kenyamanan juga. Oke, kalau misalnya ada tentara nih, Iya. kita mesti nyaman kan? Di samping polisi, di samping tentara kita merasa nyaman. Tiba-tiba kita cintakah pada tentara dan polisi itu? Iya, enggak juga. Enggak juga, berarti bukan kenyamanan. Tadi Anda bilang kenyamanan, ayo. Kebaikan, ada kakek baik, enggak mau. Apanya dong? Fisik Pak mungkin. Fisiknya. Iya mungkin. Ada ganteng, maco, keren, tapi agak sinting. Gimana? Ayo dong, kriterianya yang lengkap biar kita enak ngomongnya nanti. Mungkin apa terlalu udah terbiasa.
dia tuh udah bukan cinta. Terbiasa bergaul terus Iya. gitu ya. Oke. Berarti kita setiap hari kumpul dengan tukang bakso itu bergaul terus itu. Cinta menjadi rumit kan kalau seperti Iya. ini. Oke, berarti kalau gitu menurut komunitas ini cinta memang tidak seharusnya dirumuskan. Tidak perlu didefinisikan. Ada kebaikan, ada keikhlasan, ada kenyamanan. Terus kemudian kita rasa kita menemui kecocokan. Masalah casing itu urutan yang kesekian. Harta benda bisa kita cari bersama ketika menempuh bahtera, kan gitu harusnya. Nah, tapi nampaknya kriteria semacam ini oleh generasi muda saat ini bergeser lebih ke arah materialisme. Kira-kira pendapat mbaknya gimana? Setuju bergeser ke materialisme? Setuju nggak setuju sih? Setuju nggak setuju? Gimana? Yang setuju apa yang nggak setuju? Alasannya Yang nggak setuju juga sih, yang nggak setuju. Karena kalau materi itu bisa dicari, barang-barang itu juga bisa dicari. Nggak melulu kita cari yang yang kaya, nggak asal kayak gitu. Kalau buat aku sendiri kayak gitu. Sip. Berarti saya acungi jempol Anda karena Anda tidak termasuk sebagian besar generasi. Nampaknya Anda punya sikap, punya prinsip di dalam menentukan saya harus cinta kepada siapa. Itu prinsip betul. Kalau ini diikuti oleh generasi muda yang lain, maka saya yakini kasus di TP itu tidak akan pernah terjadi. Saya pikir semacam itu. Monggo dilanjut yang lain, silakan. Pimen. Artinya setelah kita tahu kriterianya si Devi, Namanya Mbak Devi. ya kita Bisa tanya ke artinya nanti pengen tahu kriterianya si Bima. Kriteria Pimen. Ayo men. Kamu tuh menyukai atau mencintai perempuan yang model bagaimana? Tembem. Baik kayak tadi, kayak kasih nenek-nenek kalau baik. Gimana? nyaman. Yang mana, Man? Terbelah. Tak kasih polwan, yang nyaman. Ayo. yang Enggak mana? sih Pak, kalau nyaman, kalau yang baik, kalau yang gitu kan itu bagiku ya Pak, udah ada gitu loh Pak. Kalau aku melihatnya itu kayak mirip kayak mamaku gitu. Mirip kayak mamaku kan biasanya kalau anak-anak itu kalau misalnya Nanda, Agung itu pasti ngelihatnya aku, oh anak ini enak rek, mirip kayak ibu misalnya kayak gitu. Oke. Kebanyakan itu orang-orang laki-laki itu mesti nyarinya, oh mirip kayak ibuku, enak gitu buat di sharing, buat Berarti- sharing itu juga. Berarti begini, ini agak berbahaya ya. Kamera sini. Kok iso? Iya Iya, dong. iya, Pak. Berpendapat Sip. masa ke arah Oke. sana kamera. Ini itu menarik sekaligus benar, tetapi ada bahayanya. Bagi teman-teman generasi muda yang mungkin karena terbiasa sejak kecil hidup bersinggungan dengan keluarga, lebih-lebih orang tua, itu memang selalu mengidolakan orang tua. Yang perempuan mengidolakan papanya, yang putri, yang laki mengidolakan mamanya. Nah, di ranah ilmu psikologi ada sebuah penyakit yang namanya Oedipus kompleks. Oedipus kompleks itu adalah seseorang cowok remaja yang dia mencintai perempuan remaja putri itu dengan mempersonifikasikan si cewek remaja putri tadi seolah-olah ibunya. Nah, Oedipus dalam cerita di Athena Yunani yang dikarang oleh Sophocles itu juga begitu. Dia mencintai ibunya. Nah, di tanah Pasundan juga ada ditemukan tokoh sejenis namanya Sangguria, mencintai Dayang Sumbi yang ternyata juga ibunya sendiri. Nah, apakah tidak digeser lagi nih pendapatnya yang tadi? Apakah masih tetap bersikukuh bahwa saya harus menemukan perempuan putri yang seperti ibu saya? Nah, enggak berubah pendapat itu. Gimana? Enggak ya Pak, gimana ya? Kan ibu kan mesti ada sisi negatifnya juga, ada sikapnya yang negatif dari ibu. Aku nyarinya ya, pokoknya nggak kayak ibu yang kayak gini. Ibu kan misalnya suka marah-marah gitu, suka marah-marah ke anaknya, terus suka marah-marah
ke tetangganya. Enggak lah, suka marah-marah gepo gitu misalnya. Jangan kayak ibu kayak gini-gininya. Tapi masaknya kayak ibu, perhatiannya kayak ibu. Kasih sayang. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Ngasih duitnya gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Oke. Kalau begitu saya mulai tahu yang diungkap oleh Bimen ini bahwa sebisa mungkin perempuan calon pasangan hidupnya nanti adalah remaja putri yang punya sifat-sifat seperti ibu, tapi minus yang negatif. Jadi tegesnya tidak harus wajahnya, fisiknya mirip ibu ya. Fisiknya mirip ibu ya. Iya, kita bergeser lagi ya. Kalau tadi kan kecintaan pada sifat-sifat yang mendekati ibu. Nah, ngomong soal sifat ini, sebenarnya disebut jodoh itu kekurangan memperoleh yang kelebihan. Yang kelebihan dikurangi oleh yang kekurangan, kan gitu. Itu disebut jodoh. Kalau lakinya lengkap, perempuannya lengkap, ini menjadi tidak jodoh menurut saya. Contoh begini, mahasiswa laki ekonomi punya pasangan hidup mahasiswi juga ekonomi. Bisa kita bayangkan ketika mereka nanti akan berumah tangga, mesti gegeran terus, mesti tidak selesai, mesti saling tidak mau kalah. Karena apa? Semuanya saling berhitungan. Si laki memberi gaji juga perhitungan, si perempuan mau membelanjakan juga perhitungan. Akhirnya tidak jadi berumah tangga, yang ada saling mengaudit satu sama lain. Apa ya enak urip model ngono itu. Nah, harusnya kan kalau yang perempuan misalnya ekonomi, ya sebisa mungkin cari anak yang basicnya ilmu sastra, sehingga ketika ilmu ekonomi yang kering, yang serba materialis ini dipoles oleh lakinya, dirayu dengan syairan, keren toh hidup seperti ini. Sehingga romantis itu bukan hanya pacaran tapi sampai kakek nenek-nenek. Nah, pendapatnya Mbak Dewi lagi nih, kayak gimana kayak gitu? Neneng. Gini tak. Gimana? Apa? Perjelas ya, perjelas. Ya tadi kan apa pendapatmu tentang cinta kan saling melengkapi. Iya. Itu dijabarin sama Pak Didi. Mungkin bisa nambahin sedikit atau kontra dengan pendapatnya Pak Didi. Gitu. Kalau sama-sama lengkap Mbak, itu malah bukan jodoh menurut saya, malah pecah. Justru yang satu kurang, yang satu berkelebihan itu jodoh, cocok, menambahkan. Itu baru jodoh. Nah menurut Mbaknya gimana? Menurut saya bener kayak gitu sih. Jadi saling melengkapi, nggak sama-sama. Biasanya kan sama-sama ego, itu juga nggak jodoh. Ya perbedaan itu yang membawa gimana ya? Bawa persatuan itu menurut saya. Ya saya setuju sama Bapak. Nada. Nada Berapa menit? Men, Udah sudah. 6 menit. Lo tadi tak potong. Gonggo, awamen Belum, nada. Nada aja yang closing. Cinta. Lah kalau seperti kasus yang kemarin itu bukan cinta ya, kalau menurut saya, tapi cenderung ke Nafsu, bukan, kriminalitas. kriminal, ya. Saya kalau cinta, laki-laki itu sebenarnya cinta nggak sih sama si perempuan itu tadi? Oh iya. Sampai-sampai perempuannya ditusuk. Ya, perempuan tak laki-laki. Perempuan yang ditusuk kan perempuan oleh sang mantan itu. Nah, gini. Wah, bisa ditiru. Kenapa kok bisa begitu? Ya itu bukan cinta lah. Cinta kan ya, gitu. Itu adalah kriminalitas. Sang laki-laki itu sendiri tidak bisa memelihara cintanya itu seperti apa. Iya. Kalau saya sendiri mengibaratkan cinta itu adalah saya cinta kepada seorang wanita. Nah, Yang mati. wanita itu adalah seperti permata. Semakin kita rawat, makin ada nilai di situ. Tapi kalau kita tidak dirawat permata itu, maka nilainya itu akan anjlok. Seperti itulah cinta kepada seorang wanita. Bukan cinta lalu ada masalah
perempuannya ditusuk, ya itu bukan cinta namanya, itu lebih cenderung ke kriminalitas. Mungkin seperti itu pendapat saya. Makasih Bapak Sowirin. Cinta kalau menurutku itu seperti angin. Dia itu menyejukkan. Ambukong. Tapi menyejukkan hati. Jadi cinta menurutku tuh gini. Kalau seseorang ya tahu sifat kita, tahu sifat baik buruk kita, dia tuh nerima apa yang ada di diri kita, itu pasti itu kayak cinta gitu loh. Jadi ya apa ya bahasanya? Jadi kalau misalnya kalau aku lagi keluar sama seorang, nah seorang itu mau Nanda. nggak mau nerima sifat baik buruk kita. Siapa? Terus Siapa? ya itu pokoknya. Dilepen Anda. Terus kok aku sedih. Terus dia itu apa, oh jadi anaknya gini, dia tuh mau saling terbuka sama aku, mau nggak tertutup gitu loh. Jadi kalau cinta tuh menurut aku tuh kayak harus saling terbuka sama bingung aku wes mari wes. Sama kayak Saya mau tanya, kenapa orang tua itu selalu melihat sisi apa ya, depannya aja waktu kita memperkenalkan seorang yang kita sayangi? Efek halo. Ya, first hello-nya Pak. Padahal jadi kalau misalnya orang tua kita udah ngelihat pertama, oh aku nggak suka sama anak ini, kamu nggak usah sama anak ini, tapi padahal dia itu baik gitu loh Pak. Padahal dia tuh memperlakukan kita tuh dengan baik, dengan tulus hatinya. Tapi kalau orang tua bilang enggak, itu gimana Pak? Tidak apa-apa lah, saya orang tua ditodong pertanyaan semacam itu. Oke. Dan itu pernah juga terjadi di keluarga saya. Jangan langsung divonis atau di judgement bahwa orang tua itu cuma mengandalkan hello pertama kali. Orang tua itu punya insting, apalagi ibu-ibu punya naluriah untuk melindungi pada keluarganya, terlebih anak yang disayangi. Orang tua tentu lahir terlebih dahulu, asam garam kehidupan sudah mereka kecap. Sejak kita belum lahir mereka sudah hidup, sehingga secara pengalaman mereka sudah sangat tertempa oleh pengalaman. Orang tua mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk hanya dari pandangan pertama. Dan itu pandangan pertama itu bukan casingnya, bukan hellonya, tetapi ada semacam getaran frekuensi atau semacam radar yang dimiliki orang tua bahwa anak ini tidak cocok dengan putri kami. Bukan tidak boleh, tapi tidak cocok. Tidak berarti anak itu jahat, enggak loh ya. Bisa jadi seorang pangeran yang datang ini baik budi, tetapi orang tua punya firasat kebaikan ini tidak cocok dengan anak saya. Nah, yang dicari oleh orang-orang tua adalah laki-laki yang baik tetapi cocok dengan putrinya. Dan pengalaman memetakan person semacam ini setelah mereka miliki sejak lama, sehingga hanya dengan satu kali pertemuan orang tua itu bisa menilai person yang dihadapkan pada ibu ini cocok tidak dengan anaknya. Itu saja. Persoalan jahat, persoalan baik itu persoalan kesempatan, niat, dan waktu. Orang bisa menjadi jahat karena di tempat yang keliru, di sebuah waktu yang keliru, tentu dengan niat-niat yang juga keliru. Sebaliknya, orang baik pun juga punya dimensi yang sama, tempat, waktu, dan niat. Sehingga manusia yang dinamis, saya katakan dinamis itu maksudnya tidak ada manusia itu yang baik-baik seterusnya seperti malaikat. Tidak ada manusia jelek itu jelek terus seperti syaiton, tidak ada. Manusia itu dinamis. Tempo-tempo tertentu seperti malaikat, seperti dewa, tapi di tempo-tempo yang tertentu seperti iblis, seperti hewan. Nah, untuk mengelola kepribadian yang dinamis semacam ini tentu dibutuhkan teman atau pasangan hidup yang saling cocok satu sama lain, sehingga disitulah kunci jodoh sebenarnya. Ada kecocokan, lalu kemudian ada kepedulian untuk mengingatkan. Jangan karena buta, seneng, gandrung, buta, lalu kemudian melakukan kesalahan dibiarkan. Kita amati banyak generasi muda yang semacam itu. Yang laki tiap hari kerjanya nenggak miras,
begadang di perempatan nyatronin RT RW, kerjaannya melulu begitu dari waktu ke waktu. Tetapi karena si perempuan ini terlanjur gandrung buta tadi itu, dia tidak berdaya untuk mengingatkan. Nah, menurut saya ini bukan cinta, tapi justru malah penjerumusan. Nah, dalam konteks yang kasus-kasus macam itu, maka jangan pernah kita secara gegabah memvonis orang tua kita itu otoriter, mengatur-ngatur anak, padahal laki-laki yang diidamkan ini adalah laki-laki yang baik. Belum tentu baik itu cocok, dan belum tentu juga orang setengah jahat itu tidak cocok. Rahasia Tuhan ada di situ, dan kita wajib disuruh berikhtiar mencarinya rahasia itu dengan cara selalu saling menyelami satu sama lain, bukan hanya kepada calon pasangan tetapi juga terhadap calon keluarga besar masing-masing pihak. Saya kira itu. Amin. Ya, artinya kenapa tadi saya cukup impress, cukup kagum karena ya karena Pak Didin tadi bilang ini pengalaman sehari-hari saya, enggak, seharusnya jangan kagum, justru itu yang bikin kagum. Artinya kita di umur yang masih kuliah, kita udah tahu pengalaman orang yang sedewasa bapaknya gitu. Bapaknya Ya, siapa? seperti itu sih mungkin kenapa saya tadi cukup tercengang melihat bola yang masuk ke gawang. Terima kasih Subasa.